Ori ya, jadi originalnya ini memang orinya. Mana sih kok nggak ada logonya? Oh ini. Nah ini orinya K59 unit headlight. Oke, ini nggak tahu dari mana. Yang pasti ini K59 unit headlight ya. Oke, sekarang saya buka. Dan saya nggak punya musik, jadi saya sendiri jadi musiknya. Oke, seperti apa nih kira-kira? Wah, ini kayaknya spesial ini. Nah, tuh. Wow. Headlampnya bagus ya. Jadi ya kayak gini. Standar rendah. Oke. Bagian belakangnya. Wow. Ada levelingnya. Sudah ada levelingnya nih ya. Tuh. Ini bisa dicopot lagi. Oke. Beda jauh sama ini. Oke. Kembali lagi di channel saya Abigas Motor. Nah kali ini saya ingin memberi review buat Vario yang disebut hijrah nggak hijrah ya, karena biasanya dari HID ke LED itu hijrah lah pantasnya ya. Nah dari aftermarket biasanya ke OM, tapi justru malah ini dari OM ke aftermarket. Nah ini untuk instalasi sebelumnya ya. Ini kemarin, kalau ini tambahan, kalau ini saya yang masang kemarin. Nah ini kabel-kabelnya nanti harus dicopotin semua, dibongkar semua. Dan ini kayak ini klakson nih, nanti kalau memang pemiliknya sempat dan mau nungguin ya ini tak instalasi sekalian. Soalnya ini kayak gini lah tuh, sampai selangnya juga kena. Ini kayak gini, ini kabel-kabelnya diselap-selip. Untuk dari atasnya juga kayak gini, dan ya nanti akan di ini semua ya. Nah ini pernah dipotong juga, ini dibelek, dan ini projinya. Ini projinya menggunakan OM Pajero Dakar LED. Di sini masang levelingnya seperti ini, dan drivernya pasti di luar ya karena dia gede banget. Kemudian di sini juga lampu tembaknya ada juga, dan retrofitanya ini kayaknya kenapa ini ya, bisa pada ngelupas begini. Nah saya nggak tahu bahannya apa. Yang pasti udah ada lampu tembak, udah ada mata elang, dan isinya juga Pajero. Sekitar 2 tahun yang lalu pemiliknya membuatnya dengan harga sekitar 5 jutaan dan menggunakan headlampnya sendiri ya. Oke, saya rasa udah cukup, dan nanti kita lihat seperti apa sih proji yang dipasang sekarang yang di tempat saya ini. Kok malah pindah ke aftermarket. Oke, akan saya skip dulu dan akan saya instalasi dulu kabel bagian atasnya, karena ini harus dicopotin semua dan jangan sampai kayak gini. Jadi kalau misalnya masuk ke bengkel resmi atau ke bengkel yang tidak mengerti kelistrikan, ganti komstir, pasti bakal ribet banget. Makanya di sini saya buat pasangin juga soket PNP ya di sini. Jadi saya nambahin soket itu 3 soket cowok, cewek, dan cowok lagi di sana. Oke, akan saya skip dulu dan akan saya pasang, dan nanti kita lihat seperti apa ya kabel-kabelnya. Oke, pada bagian sini cukup disayangkan ya, ini busnya dipaluin, dipenyokin, seharusnya dipotong doang. Jadi potong rata kayak gini kan enak ya, kayak yang biasa saya potong kayak gitu nih. Mungkin saking malesnya atau gimana dipaluin, karena kalau bengkel nggak punya penyinta kayaknya nggak mungkin juga. Kemudian bagian saklarnya juga jadi PR karena harus di lem besi ini udah rusak. Nah ini harus dibobok dulu. Oke, saya akan bobok dan akan saya kerjakan karena waktunya udah keburu pagi. Oke, ini adalah proses kesulitan kedua ya, dimana setelah semua proji itu udah terpasang rapi, ketinggiannya udah sesuai dengan ketinggian yang seharusnya. Kemudian bikin bracket. Bracket ini ada titik sambungannya, dimana dia ini dapatnya seperti ini L, kemudian disambung panjang supaya kuat, dan ini harus dititik las. Kalau sampai saya las banyak banget dia akan terbakar ya,
reflektornya, jadi harus di titik doang. Nah nanti kalau misalnya udah di titik, ini kan semuanya bautnya udah terpasang dengan kenceng ya, jadi bener-bener nempel, jangan sampai ada renggang karena nanti kalau dikencengin akan berubah. Nah ini di titik doang lasnya. Setelah lasnya di titik, dia harus dikeluarkan, dan terkadang saat mengeluarkan bracket ini itu dia patah. Nah kalau patah ya harus menempelkan ulang dan memasangnya kembali. Jadi bener-bener harus hati-hati proses saat seperti ini. Ini kalau misalnya saya titik terus kelamaan, kebakar dia. Nah ini adalah kesulitan kedua. Yang pertama tadi adalah bagian mencoak, kemudian ngepas-pasinnya, nyeting ketinggiannya supaya sesuai defaultnya. Oke, saya akan bongkar bracketnya, saya lepas dan saya las. Ini untuk besinya menggunakan besi 4 mili ya. Oke kan, saya bongkar dan pelan-pelan supaya tidak sampai patah karena cuma di titik doang, baru dilas di luar. Oke, ini alhamdulillah semua bautnya dicopot dan dicabut seperti ini pelan-pelan ya, karena ini memang bisanya dicabut mundur, jadi dicabutnya seperti ini. Nah ini posisinya udah bener dan sesuai banget, dan seperti yang seharusnya, ngelasnya harus berada di titik pojokan dulu supaya dia tidak bergeser ya, karena kalau besi ini dilas dulu langsung melengkung kemana-mana dia. Jadi kalau seperti ini caranya harus dilas di titik ujungnya sini, baru nanti di fullin. Ujungnya sini baru di fullin. Nah terkadang saya baru nitik seperti itu, saat dikeluarkan seperti ini dia patah gitu. Jadi ya namanya cuma titik ya, jadi di sini lepas patah dan itu harus nempelin lagi, berada di tempat aslinya dan harus di titik ulang. Nah ini alhamdulillah keluar dalam keadaan utuh seperti ini ya. Nanti bracketnya insya Allah ini kuat. Ini besinya sendiri udah 4 mili, dan nanti masih saya bikin frame lagi. Oke, sekarang akan saya las full, dan nanti kalau udah finishing akan saya cat dan hasilnya kita lihat bareng-bareng. Oke, ini akan saya pasang ya, dan saya akan tunjukkan dulu kepada semuanya. Kalau untuk bagian ini pegangan semua sama sekali tidak ada cacat dan tidak ada yang patah atau apapun, dan dia kembali ke seperti semula. Ini bisa dilihat semuanya ya. Dan prosesnya itu membutuhkan kesabaran ya. Jadi proses pembongkarannya itu membutuhkan kesabaran untuk mau mendapatkan hasil yang bagus. Jadi tidak ada bekas-bekas congkel-congkelan sama sekali. Apalagi kan tadi memang dilihat headlampnya baru ya. Oke, untuk bagian depannya seperti yang tadi saya katakan ya, konsepnya kamuflase dan seperti ini, grass. Dan ini sangat sulit membuatnya. Kemudian untuk batoknya belakangnya pun seperti ini. Oke. Nah, dan ini semua berbahan plastik ya, bukan berbahan dempul. Jadi ini bukan dempul tapi semuanya berbahan plastik, dan ini menggunakan proyektornya 80 watt. Nah, untuk yang mau ikut-ikutan tinggal colok begini, jangan pernah masang drivernya di dalam, karena beban kabel itu adanya sebelum driver. Setelah driver itu tidak ada masalah, meskipun chipletnya wattnya besar, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau ini taruh drivernya di dalam, saya pastikan untuk bagian soket ini nggak akan kuat bertahan lama ya. Kalau 8 bulan sih masih bertahan lah, mungkin lebih dari itu dia akan kebakar ya kalau dengan watt yang besar. Nah untuk soket leveling juga di sini udah disiapkan dan semuanya tinggal colok ya. Jadi ini bisa dilihat, ini driver ada di sini ya, karena drivernya 80 watt, jadi taruhnya di luar. Dan untuk kabelnya sendiri itu nggak masalah, kabelnya kecil nggak masalah, tapi setelah driver. Kalau sebelum driver saya pastikan nggak akan kuat bertahan lama. Oke, dan ini akan saya nyalakan. Nah itu ya, ini lampu alis nyala terus lampu utama standar, kemudian lampu ROG. Nah, dan ini hanya dengan satu soket ini. Oke, hanya dengan satu soket ini. Dan di sini saya buatkan extension ya, dimana ini udah saya rubah supaya tidak memotong kabel-kabelnya dan supaya PNP. Dan saya pastikan kuat setelah kabel itu melewati driver, karena sebelum driver itu bebannya sangat berat ya. Jadi buat Anda yang misalnya masang Proji, kayak misalnya WST standar, terus drivernya kan udah di dalam, dipasang di dalam, kemudian pakai soket ini, saya pastikan tidak akan bertahan lama. Oke, saya rasa sudah cukup dan kita akan lihat nanti outputnya.
Baik, ini kondisinya udah terpasang ya di motornya, tapi belum kelar karena baru ditempelin aja, dan hasilnya seperti ini. Kalau dari sisi ini sama sekali tidak terlihat kalau ini menggunakan lampu proyektor ya. Dari sisi sini juga masih tidak terlihat, apalagi kalau dengan berdiri di depannya, karena saya lebih tinggi dan lensanya ada di bagian atas. Oke, untuk lensanya sendiri tuh kemarin udah saya kasih tahu ya, saya potong, dan mungkin di antara Anda berpikir kalau lensa dipotong juga nggak akan kelihatan, dan memang tidak terlihat, tetapi Anda harusnya berpikir kalau yang di dalam aja yang tidak terlihat aja saya pikirkan untuk kerapihannya, apalagi yang bagian luar. Oke, untuk cuakanya seperti itu ya, dan itu cukup sulit untuk membuat konsep kamuflase seperti ini karena bagian reflektor sama sekali tidak boleh tersentuh kena keringat, karena ya asam tangan kita, keringat kita itu yang membuat krum-krumannya itu rusak. Oke, lalu kita lihat sekarang seperti apa nyalanya. Nah, kalau senjanya seperti ini, jadi BRL doang dan seperti itu ya, lampu itunya nggak nyala. Nah, untuk senjanya digunakan lampu standar. Jadi kalau siang hari seperti ini kalau siang hari ya. Nah, jadi nggak perlu lagi menggunakan proci, dan itu lampu standarnya nyala. Oke, sekarang saya akan nyalakan, dan ini menggunakan procinya 80 watt kali 2, dan di sini sangat aman karena memang keluarga Honda beda dengan keluarga sebelah ya. Kalau keluarga Honda itu aman-aman aja dan bagus pengisiannya, tidak perlu seperti keluarga sebelah. Ini untuk 80 watt kali 2 aja masih aman. Ini 80 watt kali 2, ini masih 13,0 dengan keadaan langsam ya, belum saya geber nih. Kalau saya gas dikit itu langsung naik. Itu padahal belum jalan tuh. Udah 13, sekian. Ini untuk high beamnya. Ini untuk high beamnya. Nah, ini langsam 12,4, dan sedikitnya akan saya bawa jalan ya. Memang keluarga Honda sangatlah hebat ya, pengisiannya aman sekali. Gak apa-apa. Ini 80 watt kali 2 aja, wah masih 13, sekian. Dan ini saya bawa jalan segini 14,3. Ditambah ini kebetulan lagi mati lampu ya. Oke, sekarang akan saya sedikit hadapin ke sana ya. Itu jaraknya ada sekitar 100 meter sampai di ujung jalan itu. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Ini adalah sebuah konsep kamuflase dan hasilnya seperti ini, dan ini oke, saya rasa sudah cukup ya. Seperti inilah hasilnya, dan insya Allah kelistrikannya juga masih aman. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Dan inilah konsep kamuflase.